Majelis yang kami hormati, besaran perlinsos setiap tahun mengalami fluktuasi sejalan dengan perkembangan perekonomian, dan sejak tahun 2020 besaran perlindungan sosial berada di atas angka 440 triliun. Anggaran perlinsos tahun 2023 dengan pagu sebesar 476 triliun itu telah terrealisasi sebesar 443,4 triliun. Sedangkan anggaran tahun 2024 ditetapkan dengan pagu sebesar 496,8 triliun sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN tahun 2024. Anggaran perlindungan sosial yang terbesar berupa subsidi BBM, listrik, LPG, pupuk, PSO, kredit program dengan share 58,3% pada tahun 2024 dan 55,9% tahun 2024 yang mengalami kenaikan. Jadi kenaikan BBM itu salah satu komponen utama yang mulia. Sejak bulan Desember 2023, berbagai negara termasuk Indonesia mengalami dampak terjadinya El Niño, di mana beberapa tempat produksi pangan, terutama beras, mengalami gangguan, baik yang tidak bisa melakukan penanaman dan memundurkan jadwal, dan hal ini membuat pasokan pangan seperti beras mengalami gangguan, yang tentunya sangat mengganggu kepada dan berdampak signifikan terhadap masyarakat miskin. Oleh karena itu, beberapa negara melakukan bantuan sosial, antara lain Singapura memberikan $800 per orang untuk mengatasi kenaikan biaya hidup dengan anggaran sebesar 13 triliun. Dan ini juga dilakukan di bulan September. India memberikan bantuan baik itu cereal maupun minyak bagi 800 juta orang dengan anggaran sebesar 2.200 triliun. Dan ini juga dilakukan antara bulan September sampai dengan November tahun lalu. Selain bantuan sosial, bantuan beberapa negara, Malaysia juga memberikan bantuan keluarga untuk 8,7 juta keluarga atau 25,4% penduduk dengan anggaran setara dengan 25 triliun periode Januari sampai Desember 2023 dan dilanjutkan 2024 sampai dengan September. Filipina memberikan bantuan tunai untuk 2,3 juta petani, ini juga akibat El Niño, setara dengan 3,47 triliun pada bulan September 2023. Nah, pelaksanaan perlinsos melalui bantuan sosial antara lain program pemerintah yang terdiri dari pertama bantuan sosial reguler, yang ke B adalah perlinsos lainnya, dan C pada kondisi tertentu. Yang termasuk dalam bantuan sosial reguler adalah PKH, tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko PMK. Ini merupakan program pemberian bantuan sosial kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar di dalam data program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat ataupun PKH. Landasannya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, PP 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Sosial, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Kartu sembako merupakan bantuan sosial pangan yang disalurkan secara non-tunai setiap bulan kepada keluarga penerima manfaat, landasan hukum Undang-Undang 11 2009, PP 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Perpres 63 tahun 2017 tentang penyaluran bansos secara non-tunai, dan Permensos nomor 4 tahun 2023 tentang pelaksanaan program sembako. Program Indonesia Pintar merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Landasan hukum Inpres 7
tahun 2014 tentang pelaksanaan program simpanan keluarga sejahtera, program Indonesia Pintar, program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif. Kartu Indonesia Pintar Kuliah ini adalah bantuan pendidikan dan pemerintah bagi lulusan SMA atau sederajat, memiliki potensi akademik baik dan memiliki keterbatasan ekonomi. Landasan hukum pasal 76 Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. PBI Jaminan Kesehatan Nasional ini adalah bantuan iuran kesehatan diberikan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu yang dibayarkan pemerintah kepada BPJS Kesehatan. Landasan hukum Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional dan Perpres 61 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres 82 tentang jaminan kesehatan. Rincian program perlindungan sosial lainnya sebagai berikut. BLT Dana Desa, ini adalah bantuan kepada masyarakat desa yang bertujuan untuk menahan kenaikan tingkat kemiskinan dan menjaga tingkat konsumsi dan daya beli kelompok termiskin. Pemberian BLT dilakukan sekaligus untuk 4 bulan untuk efisiensi penyaluran. Landasan hukum Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang pengelolaan transfer ke daerah, Peraturan Menteri Keuangan 146 Tahun 2023 tentang pengalokasian dana desa di setiap desa, penyaluran dan penggunaan dana desa untuk tahun anggaran 2024. Pembiayaan ultramikro ini merupakan program tahap lanjutan dari bantuan sosial untuk menjadi kemandirian usaha, menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah yang belum difasilitasi dengan perbankan melalui program kredit usaha rakyat. Dari berbagai latar di atas, maka dibutuhkan bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, dan ini adalah amanat konstitusi pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, di mana bansos untuk mengisi dan memitigasi peningkatan kemiskinan dan potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan akibat El Nino dan gangguan rantai pasok global, pemerintah telah menerapkan strategi untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan dan daya beli masyarakat dengan program bantuan pangan dan bantuan langsung tunai. Untuk pelaksanaan bantuan pangan dilakukan oleh Badan Pangan Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Pada tahun 2023, pemerintah meluncurkan bantuan pangan berupa 10 kilo beras menyasar kepada 21,3 juta KPM penerima PKH atau sembako berdasarkan DTKS dengan realisasi anggaran sebesar 18,1 triliun. Dan penyelenggaraan program ini adalah Bappenas, setelah itu juga BLT El Nino dengan 200.000 per bulan dengan 18,8 juta KPM, dan ini realisasi 7,5 triliun yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial. Untuk di tahun 2024, pemerintah melaksanakan program bantuan pangan berupa beras 10 kg, menyasar 22 juta KTM dengan data P3KE seperti tadi disampaikan oleh Pak Menko PMK dengan alokasi anggaran 17,4 triliun. Selain itu juga BLT mitigasi risiko pangan, KPM-nya adalah 18,8 dan bantuannya sebesar 200.000 per bulan.